Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya, Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' apakah yang harus kujawab kepada mereka?" firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, "Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Beginilah kau katakan kepada orang Israel, "Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun.
pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan kita dari kitab Keluaran pasal 3. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebelum Musa dipakai Tuhan sebagai rekan kerja Allah, menjadi alat anugerah Tuhan bagi umatnya, terlebih dulu Musa harus mengerti isi hati Tuhan pada umatnya. Penulis kitab Keluaran atau Musa sendiri telah mengungkapkan bahwa Tuhan tidak melupakan umatnya. Dulu Israel mula-mula ada di Mesir karena rencana pemeliharaan Tuhan lewat kehidupan Yusuf, raja muda dari Mesir. Kejadian 46. Tetapi ratusan tahun berlalu, situasi berubah. Mereka dalam keadaan menderita karena ditindas dan diperbudak oleh bangsa Mesir. Tuhan mendengar keluhan mereka, tidak berdiam diri. Tuhan bertindak dengan memanggil Musa. Pertama, Tuhan menyatakan kekudusannya kepada Musa, sehingga Musa belajar bahwa untuk bisa melayani Tuhan berarti harus menjaga kekudusan hidup. Lalu Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa secara pribadi sebagai Allah nenek moyangnya Israel. Tuhan telah mengikatkan diri untuk memelihara mereka. Tuhan berjanji dan Ia pasti menepati. Lalu Tuhan yang mendengar dan peduli kepada penderitaan umatnya,
Karena itu Tuhan telah memutuskan menolong Israel lepas, bebas, merdeka dari perbudakan Mesir dan membawa mereka sesuai janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, yaitu ke tanah perjanjian yang permai. Kejadian 15 ayat 18 sampai 21. Saudaraku, kalau kita rindu dipakai Tuhan untuk bisa menjadi alat Tuhan, melaksanakan rencana Tuhan, amanat agung bagi seluruh bangsa, kita perlu sungguh-sungguh mengenal hati Tuhan. Tuhan sangat mengasihi, Tuhan sangat peduli kepada penderitaan manusia yang diperbudak dosa. Dengan kasih-Nya yang besar, kita dapat mengerti bahwa untuk bisa menjadi alat anugerah Tuhan, kita harus hidup lepas dari belenggu dosa. Kita harus mengalami pembaharuan, pertobatan dari Tuhan, supaya bisa menjadi alat yang efektif untuk memenangkan jiwa. Kita harus kenal Tuhan secara pribadi, sehingga pengenalan kepada Tuhan itu membuat karakter kita tambah hari tambah serupa dengan yang Tuhan mau. Kita menjadi peduli bagi banyak orang. Tuhan tolong kita semua supaya kita bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya, hidup bagi kemuliaan-Nya. Amin.